gue penasaran deh sebenarnya. Lo berapa? Lo berarti udah 3 tahun jadi streamer di Facebook lah ya. Lo punya tips nggak nih buat anak-anak muda atau nggak buat semua orang lah? Gimana sih cara ngatur duit? Ya pinter-pinter. Hello. Oke, kembali lagi di podcast Open BO. Itu apa bang sih kepanjangannya bang, tau gak lo? Obrolan penting berupa opini bertukar aja. Bertukar opini. Oke, hari ini bang. Bertukar opini. Ya, hari ini kita akan take yang kita punya guest yang ketiga, yaitu Felix Davide. Bad Boy. Bad Boy-nya dulu bang, sebutin. Ulangin lagi. Tamu kita yang ketiga adalah Felix Bad Boy Davide. Selamat datang di Open BO. Halo semua. Nah jadi teman-teman, Felix ini dia creator yang dia punya sebutan paling ganteng sedunia streamer gaming nih kayaknya ya. Gaming stream ini paling ganteng Felix. Itu bener gak sih, lo pernah ngerasa kayak gitu apa enggak? Masa lo lebih ganteng dari gue sih? Tapi lo pernah ngerasa gitu gak sih? Maksud gue kalau gue baca di artikel-artikel ya, gue cari tentang lo itu selalu gamer tampan. Itu lo pernah ngerasa gitu gak apa gimana? Kalau buat itu sih, gue pribadi nggak pernah ngerasa seperti itu sih ya. Mungkin ya opini orang aja kali ya. Berarti itu branding itu bukan lo yang bikin. Kadang kan ada beberapa branding yang justru creator itu sendiri yang bikin kan, untuk dia bikin personanya. Enggak. Itu lo nggak pernah? Nggak gitu sih gue. Nggak gitu. Tapi kalau Bad Boy itu lo yang bikin dong. Kalau Bad Boy Bad Boy itu lo yang bikin dong. Nah itu gimana ya, tuh? Pada dasarnya sih ya gue yang bikin. Lo yang bikin dong. Oke, boleh nggak ceritain kenapa Bad Boy? Kenapa nggak lo pilih ganteng aja tapi lo pilihnya Bad Boy? Kenapa? Awal gue pilih nickname Bad Boy itu, dulu gue suka denger lagu Big Bang. Oke. Ada boyband Korea gitu kan. Oke. Gue suka denger lagunya. Tapi gue nggak gitu suka nggak gitu suka Korea sebenarnya. Cuman denger Big Bang itu gue suka lagunya. Nah, judulnya Bad Boy itu. Abis itu ya waktu baru main Mobile Legends. Itu yang I'm a Bad Boy gitu. Bukan itu Good Boy. Itu Good Boy. Iya. Nah ini ya pokoknya itu judul lagunya Bad Boy. Nah dari sana jadi Bad Boy. Nickname lu dari sana. Yeah. Karena maksud gue sebagai penonton, sebagai audiens, kita akan berasumsi kalau wah Bad Boy ini berarti lu waktu remaja kali ya, lu bandelnya bukan main nih. Enggak, berarti enggak dari situ. Sebenarnya kalau bandel rata-rata kayak semua cowok pasti ada bandelnya kali. Nah ini asik nih bang kalau dikulik bang. Ya, karena dia bilang semua cowok. Yang ngondek. Semua cowok bener gak? Pasti ada bandelnya kan. Nah tapi beda-beda dong. Nah lu bandelnya apa sih emang kok misalkan kok Bad Boy itu bisa melekat sama lu? Lu bandelnya ngapain? Bandelnya ngapain ya? Paling clubbing waktu masih muda kan. Oke. Misalnya masih muda sih by the way. Sekarang masih muda, cuman dulu pas ya 19 tahun lah. 19 tahun, 18 tahun awal-awal gitu kan. Oke. Soalnya bandel lu gue yakin bandel sama beda sama bandelnya Bang Ed sih gue yakin. Beda pasti dong. Bandel gue sama lah. Cabut-cabut. Bandel gue nginep di warnet. Bandel lu nggak mungkin. Lu nggak clubbing kan? Oke. Selain clubbing apa lagi? Yang bad boy-nya seorang Felix tuh apa? Kayak clubbing doang deh. Clubbing doang. Kayak clubbing doang. Tapi lu bandelnya di mana sih? Di Jakarta mana? Clubbingnya di mana? Semuanya campur. Jaksel. Jaksel juga. Jakarta Zaman Utara. Lu apa tuh berarti venue Kemang gitu ya? Iya venue Kemang juga. Terus apalagi ya Blowfish. Oh Blowfish. Dia OG berarti bang. Dia bad boy-nya OG bang. Nggak karbitan. Beneran dari dulu udah. Kalau gue paling bad boy gue cabut Jumatan gitu. Bad boy sih. Bad boy itu bad boy. Tapi lu selain clubbing berarti lu apa? Kayak lu open BO gitu mungkin sama kayak judul ini? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Clubbing doang paling. Atau nanti kita klarifikasinya setelah mati kamera atau gimana? Enggak lah ya? Enggak lah. Berarti main cewek enggak? Berarti lu cuma stay di clubbing aja, minum-minum gitu aja berarti ya? Iya minum aja. Standar lah berarti ya? Oh, berarti enggak bad boy amat lah sebenarnya bang ya? Cuman emang tampilannya. Tapi mungkin karena ada salah satu ornamen tato lu itu kali ya? Tato kan lebih ke seni ya? Tapi kan Indonesia masih ngeliatnya kayak itu lu bandel, lu bad boy. Tapi sebenarnya enggak kan berarti kan? Sebenarnya ya tato itu kayak lebih ke arah biar ini gak sih? Ya karena gue suka aja gitu. Lo ada makna tersendiri gak? Dan itu ada tato pertama lo apa sih? Lix kalau boleh tahu Lix. Tato pertama. Mana? Di tangan kiri nih. Kelihatan gak nih? Filipi 4 ayat 13 ini. I see. Alkitab. Oke. Itu tato pertama tuh. Itu tato pertama. Masih kosong semua tuh. Iya dari sekecil ini akhirnya nyebar semua. Iya. Itu mic kan? Itu mikrofon. Oh sampai ada ini
Di badan. Di badan lu ada? Di badan ada. Coba buka baju. Jangan dong. Coba boleh. Kan kalau YouTube ya Bas ya. Kalau YouTube enggak boleh. Iya. Viewernya sih langsung gitu. Berarti di setiap piece tato lu itu ada maknanya sendiri dong. Ada momentumnya lah ya. Ya momentumnya. Yang paling bagus, yang paling mengenang buat lu yang mana? Semua sih bagus. Lo mau nggak sharing sama kita? Kalau nggak bisa dihapus soalnya semua pasti bagus. Yang paling maksud gue yang momennya paling ngena lah. Itu yang sebelah mana? Kalau yang paling gue suka tuh tato gue microphone sih. Oke, kenapa tuh? Soalnya dulu kan gue cita-cita gue tuh sebenarnya tuh bukan gamer sebenarnya. Cita-cita gue tuh penyanyi. Hobi lah ya games. Ya cuman berhubung gagal jadi penyanyi, ya udah main game gitu. Oke. Hobi kedua main game. Oke, tapi berarti lu gagal. Maksudnya gimana? Lu sempet nyoba apa emang dulu? Dulu sempet mau masuk Sony. Wow. Gue tahu ceritanya nih. Ya mau masuk Sony kan lo itu. Udah beli hak cipta lagu gitu lah kan. Terus udah diproduce, udah masuk studio rekaman juga, udah bikin kan, abis itu gak jadi. Tahu-tahu apa karena ada alasan tertentu atau apa? Pokoknya nggak jadi terbit. Ya pokoknya itu kayak kurang belum jalannya kali ya, belum jalannya lah. Itu tahun berapa? Aduh gue lupa tahun berapa ya, 2017 kayaknya. Oh 17, belum lama ini. 5 tahun yang lalu lah. Iya belum lama lah ya. Oke. Habis itu dari situ lo lari ke gaming. As a hobi kedua lo. Kalau hobi kedua. Kalau soal game ini itu juga awalnya dari iseng sih sebenarnya main Mobile Legends kan. Dari iseng kan gak ada yang tahu juga bakal jadi pekerjaan di hari ini kan. Iya, dulu siapa yang mikir gak sih lo jadi gamer bisa dapat duit kan? Cuma tapi kalau nyanyi sih emang udah ada lah. Patternnya udah ada. Enggak, gue inget banget waktu itu kita pernah ada event bareng di Bangkok di Thailand di Bangkok ya. Jadi kita naik kapal gitu bareng-bareng gitu kan. Ada karaoke-nya ya waktu itu ya. Iya, ada karaoke-nya, anak-anak pada nyanyi. Lu seru banget kayak dulu ya? Wih, dulu seru. Gak ada yang suaranya bagus, tiba-tiba dia nyanyi semua diem cuk anjir. Bangke kenapa bisa begini suaranya? Baru dia cerita, ternyata dia cerita yang Sony itu. Ternyata emang legit gitu, emang bener-bener. Iya. Gila gokil sih. Gitu. Bukan orang yang bisa nyanyi tapi memang penyanyi gitu ya? Emang nyanyi. I see. Emang basicnya ada. Karena gue suka lihat lu juga di upload di IG kan, yang pakai gitar ya kan. Gitu. Berarti lu cover. I see. Soalnya gue perhatiin di. Gue ngikutin dia banget sih, gue like follow. Enggak lah. Oke. Terus kita balik lagi ke cerita tadi. Terus apa turning point lo kalau lo akhirnya lanjut menekuni gaming tuh apa? Ya karena dapat duit sih. Oke. Itu ininya benar gak sih? Iya sih, benar sih. Benar. Tapi selain gaming, dulu lo apa? Lo fokus mungkin kegiatan lo sebelum lo fokus nyanyi misalkan. Dulu fokusnya. Lo kerja apa gitu atau lo apa di bidang apa? Dulu sempat kantoran juga. Lo sempat kantoran? 4 kali lah kayak kerja kantoran. Cuman kayaknya 4 kali tuh berapa tahun? Berapa tahun? Enggak. Dalam 2 tahun mungkin udah 4 kali ganti kantor gitu. Terus lo ngerasa gak cocok? Gak cocok deh kayaknya. I see. Kan harus bangun pagi kan. Itu lo gak bisa? Jam 9 harus nyampe kantor kan. Gue juga gak cocok sih kayaknya. Sebenernya kita semua gak cocok sih. Makanya gue bangun siang. Karena emang gak enak. Jadi emang bos gue harus cocok sama gue. Tapi background lo apa berarti dulu? Backgroundnya? Iya. Maksudnya lo kerja kantoran ini, background lo dulu apa? Akuntan kah atau lo major lo apa? Apa namanya? Background lo. Kalau di kantor saham itu jadi apa sih kita kalau awal-awal? Ini broker. Ya, broker. I see. Berarti lo di bidang. Cuman broker nggak pernah jualan ya? Iya. Broker nggak pernah jualan itu broker gaji buta gitu dulu. Oh oke. Intinya lo bergerak di perusahaan finance lah dulu lah ya. Terus lo nggak cocok sama bangun pagi. Apa? 4-4-nya. 4-4 ya nggak pernah dapet customer gue. Sama gue pernah di insurance. Kalau di insurance itu jualan dong. Itu jualan kan? Oke, lo di insurance lo nggak cocok, lo pindah ke musik, di musik juga kayaknya lo mentok, lo pindah ke gaming dan ternyata oke banget nih sekarang nih. Dibilang oke banget juga gimana ya? Lo tau nggak kenapa gue bilang oke banget? Gue liat Instagram lo men, lifestyle lo tuh oke banget. Lu main moge, mobil lu Mercy ya gak sih? Nyewa itu kayaknya. Itu pertanyaan gue. Kalau Mercy itu bukan mobil gue, itu mobil orang gue pinjam foto gitu. I see. Buat foto doang. Tapi lu sering photoshoot gitu sih? Dulu sering. Dulu sering. Jadi sempat modeling juga ya? Iya, lu sempat jadi model juga kan? Dulu iya. Enakan jadi model apa jadi gamer? Streamer lah berarti sekarang. Ya mendingan streamer lah, lu kerja di rumah. Di rumah doang kan. Kalau model lu datang capek-capek ganti baju jadi capek loh. Capek sih. Ganti baju 10 kali aja capek loh. Iya, kebayang gue. Capek banget. Sih, berarti tetap enakan gamer ya. Tapi sebenarnya nih kalau lo jadi streamer nih buat penonton lo di sana kan banyak fans lo juga masih umur remaja lah misalkan ya. Terus dia lagi pengen menentukan karir dan segala macam. Ngelihat lo sebagai patokan sebenarnya jadi streamer tuh cukup gak sih untuk memenuhi kebutuhan hidup? Sebenarnya cukup sih.
Ya asal tergantung gaya hidupnya gimana. Nah, lu kan menurut lu main foya-foya enggak? Dari 0 sampai 10 lu berapa foya-foya? Enggak sih, gua enggak gitu foya-foya. 3, 4? Dari 0 standar lah, gua enggak suka. Standar lah ya. Enggak terlalu foya-foya. Oke, berarti menurut lu gimana? Cukup kalau enggak foya-foya? Maksudnya gimana? Cukupnya tuh dalam arti gimana ya? Lu ya bisa lah buat hidup. Bisa buat hidup, bisa buat tapi bisa buat seneng-seneng enggak? Maksudnya kan ketika orang seneng-seneng bisa dong. Bisa banget ya. Tapi kan tergantung seneng-seneng itu dalam arti dalam jangkauan kayak gimana, orang-orang kan beda-beda. Iya, maksudnya kan kadang orang kalau kerja pengennya, contoh nih misalkan ya UMR dong, nggak mau lah, pengen lebih biar bisa pergi liburan, let's say, atau beli HP baru atau segala macam. Nah streamer tuh sebenarnya cukup nggak sih? Cukup lah ya. Cukup. Streamer tuh dari UMR masih berapa dikalikan berapa? Iya sebenarnya cukup sih. Cuma kan banyak. Tapi sebenarnya sebelum ini kan streamer sebenarnya kalau lu tahu nih Ken, ya yang kan gue lumayan banyak ngobrol nih sama Felix ya, kita di Bangkok juga bareng-bareng, terus kalau nggak salah kita menang juara 1 ya. Juara satu. Jadi ada turnamen antar negara streamer. Gitu, antar streamer. Seru banget. Jadi final kita lawan Filipina. Ini gara-gara gitu. COVID nih semua ini nggak ada. Iya, jadi nggak ada event lagi gitu. Jadi belum boleh gitu kan. Kita menang, angkat piala. Dulu ada dari kita punya tim. Waktu itu masih tergabung di tim e-sport. Nah, jadi makanya tadi gue mau bahas nih sebelum masuk ke sekarang kan. Felix ini kan streamer nih di Facebook Gaming ya, pastinya kan. Nah sebelumnya kan karir lo itu di gamers itu kan nggak langsung jadi streamer dong. Iya benar. Lu pro scene dulu kan, pro player dulu kan. Nah gue tahu nih dia pro player. Sempat pro player. Nah, sempat pindah-pindah tim juga gitu kan. Nah itu dari yang gue denger juga dari teman-teman pro player yang lain tuh kehidupan pro player juga lumayan banyak orang yang bilang gue mau jadi pro player kayaknya enak gitu kan. Bisa di highlight di mana-mana, terkenal dan lain-lain. Padahal sebenarnya lu harus di dalam gaming house-nya tuh kayak gimana? Boleh ceritain nggak sih Fit? Apa sih keluh kesahnya? Keluh kesahnya ya, kalau jadi pro player tuh sebenarnya kalau kita emang passionnya pengen jadi pro player gitu, sebenarnya nggak masalah sih itu semua sih. Maksudnya kayak kebayar ntar bakal sama hasilnya kan. Cuman paling kalau keluh kesahnya tuh sekarang ini kan Mobile Legends udah makin gede nih. Kalau jadi pro player, lu kalau sekarang mainnya udah jelek, terus lu gamenya kalah. Itu Instagram lu tuh pasti rame. Hujatan itu gitu pasti ya? rame dah. Sampai DM-nya mungkin bisa 100 lebih kali. Ngehujat? Iya, ngehujat semua isinya. Pasti. Cuman kayak, ya balik lagi kalau emang lu niat banget, suka banget sama kerjaannya jadi pro player ya, semua gak masalah sih harusnya ya. Tapi dulu yang membedakan, maksud gue gini, zaman sekarang kan banyak kan yang main, pun bukan streamer pun banyak yang main Mobile Legends dong. Banyak juga yang ngerasa jago ya gak sih? Ya pasti banyak sih itu. Pada saat lo dulu main, apa yang membuat lo mikir kayaknya gue lebih jago daripada orang lain deh. Kayaknya gue cocok deh buat jadi pro player. Itu apa? Maksudnya buat teman-teman yang kayak, kayaknya gue mau pro player nih gitu-gitu. Nah lo dulu apa? Top global Q-nya apa? Enggak ya top global dulu. Dulu kan kayak gitu kan, harus top global baru ntar dicari sama. Ya dulu gitu. Kalau dulu harus top global. Biar dicari sama tim kan. I see. Nah kalau lo dulu gimana ceritanya? Biar masuk ke pro player ya. Sampai lo mikir kayak dulu tim pertama lo kalau nggak salah itu kan apa? Sama Cuddles, Yus. Oh ya sama si Yus. Sama itu di Jago. XCN ya? Iya. XCN ya. Sama yang jago, sama yang paling rame yang lu menang di itu sama siapa tuh yang hotel, yang punya hotel. Oh, Lovre itu kan lu yang bikin naik banget yang bikin sama naik. Anak-anak waktu itu kan. Waktu itu sama Lovre juga lumayan ini sih. Ya, awalnya tuh kalau pas jadi pro player, pertama tuh gue orang trial dulu. Trial di ada satu turnamen kan, hadiah utamanya tuh 5 juta kalau gak salah. Jadi gue sama Apang sama Yus itu juara 1. Nah dari sana juara 1 baru. Apang sama Yus tuh kreator kita juga. Kreator sini juga. Ditarik ke XCN. Oke. Nah dari sana lah jalan terus tuh. Turnamen. XCN tuh tim aslinya Indo bukan sih? Yang tim Indo. Tim Indo. Orang Indo juga. Kan? Iya. CS-nya dulu dia rame kan terkenal. Iya CS-nya dulu jago dia orang. Oke. Lo selain Mobile Legends ada game lain yang lo mainin? Yang mungkin selain untuk pro? Game yang gue suka sih biasa dulu apa ya, Ragnarok, Seal Online itu dulu gue suka. Game RPG ya. Iya, cuman buang waktu itu, game buang waktu sih. Benar. Itu game buang waktu tuh. Dan nggak bisa diduitin kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan let's say lo pengen jadi let's go pro gitu kan bisa. Kalau itu nggak bisa lah ya. Itu lo siap buat itu gamenya udah pokoknya. hidup kedua. Malah ngabisin duit ke situ nggak sih? Hidup kedua. Tapi bener nggak sih Fit? Kalau katanya pro player itu kalau emang lagi ada pro scene-nya kan kayak waktu itu MPL season berapa sih Lovre itu?
Aerowolf season 5 ya. 5 apa 4? 5 apa 4 ya? Kayak 5 sih kalau nggak salah. Ya kan, nah itu kan gue denger di karantina harus tinggalnya juga di gaming house. Nah itu gimana sih kehidupan di sana? Gue nggak kebayang sih soalnya. Mungkin karena kita nggak pernah tahu kali. Di karantina di kantor gitu kan. Waduh, internet lambat. Lu. Kalau gimana ya? Kalau misalnya kehidupan di GH itu waktu itu kan tim MDL sama tim MPL gabung kan ya. Jadi mungkin satu rumah sekitar 20 orang tuh. Itu semua pemain ya? Pemain. Manajer gitu juga deh. Pelatih ada juga ya? Semuanya campur lah. Yang gak bisa dipungkiri nomor 1 tuh jorok. Itu pasti jorok banget. Orang beda-beda ya? Beda-beda itu karakter orang 20 orang tuh beda-beda tuh. Pastilah. Beda-beda tuh. Aduh jorok. Gue udah kebayang sih WC-nya itu kayak gimana. Itu 20 orang karakternya beda-beda dah. Ya itu kita harus biasain diri. Kita gak mungkin bisa buat marah-marah juga ya. Cuma itu berapa lama sih lu stay? Setengah tahun kayaknya itu, setengah tahun. Lama itu lama. Si event itu kelar baru mungkin ya bisa pulang. Oke, minimal 4 bulan kayaknya. Minimal ya. Dan kegiatan lu dari pagi latihan harusnya. Main doang udah, latihan doang. Terus tiap hari itu. Bangun jam 10 cuma buat main Mobile Legends sampai jam 10 malam lagi. Udah gitu doang. Makan cuma Gojek doang, Gojek makanan. Tunggu di GH makan latihan lagi. Tapi itu semua free dari tim kan? Atau enggak juga? Enggak sih, kalau Gojek bayar sendiri. Gitu. Yang free yang disuplai sama tim apa? Tempat tinggal. Ada catering sama tempat tinggal. Cuman ya tapi catering. Ya catering udah setiap hari makan pasti bosen lah pasti. Anjir tapi setengah tahun lu. Setengah tahun kayak tuh. Gitu. Udah kayak pendidikan. Itu jorok apa sih? Anjir gue. Wah itu jorok sih. Kalau nggak kasih contoh satu joroknya gimana? Kulkas dalamnya itu kolor gitu. Itu mah rusak. Itu kita orang semua ngerokok udah nggak pakai asbak. Wah gila. Tinggal puntung di bawah doang nih begini nih. Emang itu cowok semua? Apa ada perempuan juga? Rata-rata cowok. Cowok semua. Rata-rata ya. Paling ada satu lah bawa pasangan mungkin ya. Oke. Itu kan pasti keganggu banget gak sih Bang? Cowok aja lo keganggu kan kayak gitu kan. Lagi cewek. Berarti tuh puntung semua udah di lantai. Ada di mana-mana. Terus ada lagi gak jorok-jorok yang lebih? Jadi gue kan tadinya bersih kan. Gue liat yang begitu gue juga ikutan. Ngapain lagi gue bersih-bersih. Bener kan? Iya. 1 lawan 19 kan. Iya. Ngapain gue bersih kan. Sekalian aja. Tapi toilet hancur gak? Hancur semuanya hancur. Gak ada yang bersih dah. Itu parah sih. Itu benar-benar parah. Oke. Berarti beres dari GH itu home sweet home banget ya. Lo ketemu rumah lo ketemu kamar. Cuman kadang-kadang pasti bakal kangen masa-masa itu sih. Iya. Karena tiap hari kita ngobrol. Ngobrol cuman kadang masa-masa kayak gitu tuh enak buat dikenang aja, nggak buat diulang ya nggak sih? Iya. Kalau diulang enak banget loh harus kayak gitu lagi. Gak diulang tapi dengan proper manajemen. Iya betul. Jadi memorinya biarin memori aja, dikenang aja. Kalau kita bikin tim sih harusnya proper. Waduh, lu mau bikin tim apa Bang? Jalan tikus ntar bikin tim. Main games bikin tim. Iya. Oke, terus denger ada info katanya lu deket-deket lagi mau nikah ya? Ya deket lagi mau nikah. Oke, lu mau gak sih lu sharing ketemunya gimana, ketemu di mana? Atau mungkin lu tuh dulu teman SMA atau apa? Lu mau sharing gak ke kita? Boleh sedikit ya, paling kalau ketemu. Jadi biar maksud gue viewers ini jadi punya hari patah hati nasional gitu nanti. Viewers Facebook lu. Di IG-nya dia semua pro player misalkan, ini kenalin kembaran gue. Kembaran dari mana gue bilang. Anjir. Mungkin liatnya oke sedotan. Gimana ceritanya? Kenalnya dari Instagram deh kayaknya. Oh ya? Kalau gak salah iya dari Instagram. Sebelumnya berarti gak punya kenal sama. Lu udah pro player tuh? Udah? Atau belum? Atau baru-baru. Oh baru-baru. Bener-bener baru masuk XCN tuh. Baru-baru banget. Dan dia juga gak tahu dulu pro player itu apaan. Iya, zaman dulu juga belum terlalu ini kan. Nah, terus usaha lu untuk menjelaskan ke dia kerjaan lu adalah main game. Siapa duluan yang nge-DM? Ayo. Gua sih. Dia dong pasti dong. Ya sih. Tapi pertama di like dulu foto gua. Oke. Foto gue di like. Oke. Siapa yang gak nge-like? Lampu hijau nih. Lampu hijau nih. Belum tentu semua orang nge-like tuh. Gak lampu hijau. Ya kan gak follow. Berarti lu belum DM dia. Lu belum DM dia udah nge-like foto lu duluan. Iya fans berarti. Iya. Lu di DM juga gak lu? Gue di like cuma cowok sih. Jadi gue gak tanya. Oke. Terus lu DM, oke. Terus berarti dia udah nyari set dong sengaja nyari tahu oke nih orang lo kerjanya. Gak mungkin dia iseng kali nge-like ya, gak tahu juga ya. Atau mungkin di explore kali ya. Iya mungkin kepencet like apa temennya gak tahu juga lah. Enggak lah. Iya. Rendah hati, humble juga ternyata. Oke, terus habis itu lo DM. Kan calon istri gue ini. Oh iya benar. Tapi gue lumayan ngobrol juga gue sama calonnya dia. Waktu itu di Bangkok ikut juga kan ya. Oh ikut juga kapan itu? Oh oke. Terus lo nge-DM. Terus what was your next move? Ya. Lo langsung ngajak ketemu kah apa gimana? Lo pacaran? Ngobrol-ngobrol dulu sih sebulanan kayaknya chatting-chattingan kan.
Baru ketemu. Tapi lumayan lama tuh, Lex ya lu sama Niki berapa lama tuh? Ini paling lama sih. Pacaran dari selama ini loh. Ya. Ini paling lama. Paling lama. Berapa lama ini? Sebelum sampai nanti nikah? Udah mau 4 tahun, udah mau, lama aku lupa sih antara 3 tahun atau 4 tahun ya. Lama. Sebelumnya berarti berapa lama? 2 minggu? Enggak lah. paling gak pernah pacaran sebenarnya. Oh yang bener loh. Gak pernah komitmen sebelumnya. Oh oke, tapi lo deket aja. Cuman gak saya pacaran bad boy, gitu. Makanya bad boy. Bad boy. Makanya tadi gue mau tanya mantannya berapa. Cuman dia bilang gak pernah komitmen. Ada mantan. Ini gue pacar satu-satunya. Iya. Berarti sebenarnya dia bukan bad boy bang. Dia main pinter aja tau gak sih? SSI aja SSI. Speak English. Main aman aja dia main aman. Enggak, gue gak punya mantan. Tapi DM-nya serenteng tau kalau dibuka. Iya. Tapi DM gue emang serenteng kan saat itu kan. Saat lu lagi di atas gitu kan. Di prosin. IG lu rame banget sih. Rame. Ada yang paling DM dari fans kan? Iya dari fans. Fans. Itu gak semua lu balas kan? Atau beberapa gitu. Tapi capek juga gak sih balesin kayak gitu? Capek gak sih sebenarnya? Capek gimana ya? Kadang kalau capek senang juga sih kadang-kadang sih. Capek senang. Lo pernah ketemu fans yang ini banget gak? Yang apa istilahnya? Fanatik banget gak? Fans paling ekstrim apa yang pernah lu temuin? Kayak yang datang ke rumah atau apa gitu? Lalu ke IG-nya dia aja banyak sih di komen. Iya makanya maksud gue ada nggak yang paling fanatik banget yang sampai apa ngirimin lo apa gitu apa segala macam ada nggak? Ngirimin enggak sih kalau sampai fanatik banget sih enggak sih. Enggak, tapi masih pada tahap wajar sih kayaknya. Oke. Kayak sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Oke. Enggak ada yang sampai serem gitu. Karena kan ada beberapa orang udah saking fanatiknya agak serem kan. Ini enggak ya, aman semua ya. Itu kayaknya berlaku buat cewek enggak sih? Iya, itu biasa cewek biasanya. Gitu. Kalau cewek punya fans itu. Nah makanya ini kita mau tahu kan biasanya kita lebih banyak kenal KOL cewek kan mungkin kan. Nah kalau lu kan salah satunya kan cowok begitu nggak sih sebenarnya kalau enggak ya, mostly enggak ya. Enggak sih kayaknya. Kan kalau dulu tuh siapa tuh bulu tangkis tuh, ya kan itu kan juga gila kan sampai kata-katanya bukan yang yang paling baru kemarin. Iya yang sampai buka baju Kevin bukan yang dia sampai buka baju itu loh, terus yang rahimku hangat gitu. Nah, kan kayak gitu kan gila, tapi gitu. Ada dong komen kayak gitu ada dong. Ada laki tapi itu bercanda lah. Iya banyak laki komen kayak gitu banyak. Gue paling sering lihat di komen tuh kayak laki tuh ya itu tadi yang gue bilang wah kenalin nih kembaran gue gitu kan yang lain-lain. Saya sama-sama pro player kadang siapa gitu kan. Iya. Enggak gue kira laki komennya rahimku hangat enggak kan? Iya komen kayak gitu cuman itu pasti bercanda lah. Lang salah. Taunya beneran enggak bercanda. Oke. Si punya rahim. Gue tapi lu kan sekarang yang paling baru nih ya, Lex gue yang gue tahu lu join di GPX nih. Iya, GPX. Ya kan? Nah, itu kan GPX kan kalau nggak salah dia kan tim juga kan. Gue nggak ngerti sih dia tim pro atau tim pro juga. Tim pro juga gitu kan. Nah, lu berarti as a player atau as a influencer atau apa sih statusnya kalau di GPX statusnya jadi talent sekarang. Oh, jadi talent. Jadi talent. Oke. Nah itu bedanya apa tuh, Lex? Kalau ya bedanya pasti nggak main di prosin lah ya. Ya bedanya pasti nggak main di prosin. Kalau sekarang kalau di kayak gue sekarang ini kayak udah nggak ada passion buat di pro juga sih sekarang. Iya karena kan kayaknya umur juga nggak sih, Fit kan? Iya kan katanya kalau udah 28 gue sekarang. Iya kalau udah lewat dari. Lebih banyak 20, ini ya daun muda baru ya. 22, 23 ya. Kita nggak bakal menang sama yang masih umur 17 tahun. Oh gitu. Iya beda itu. Nggak mungkin lah. Iya. Kita main pasti kan kalau kayak di umur gue gini pasti harus mikirin ke depannya nih kayak gimana. Kalau yang 17 tahun kan nothing tulus. Iya. Dia main 24 jam 24 jam. 7 pagi juga gue juga kayak gitu dulu soalnya kan. Iya. Tapi lu waktu pertama kali awal-awal lu jadi pro, ada gak sih yang tadi lu bilang ada yang hate speech DM ke lu kalau lu kalah dan segala macam itu banyak kan? Oh dulu sempet ada. Sampai sekarang gak? Enggak kan? Kalau lagi live streaming gitu misalkan lu lagi kalah enggak dong? Enggak. Nah dulu gimana cara lu nanganinnya? Dulu pertama sih kayak gak terima dulu ya. Kayak gak terima nih. Cuman lama-lama gue belajar dari lingkungan juga sih maksudnya. Gue liat yang sekarang ini mereka nih makin sengaja. Jadi kalau misalnya mau dibully nih, ada satu teman gue tapi gue gak usah sebut namanya. Jadi satu e-sport gede di Indo. Kan temenan di IG kan. Jadi dia mainnya jelek kalah nih timnya nih. Dia malah sengaja update story. Welcome netizen, kayak gitu sengaja. Malah mancing buat dihina. Iya malah mancing kan. Sebenarnya bener juga cara dia tuh. Nah, jadi sekarang ini kayak gue kalau misalnya ada yang apa kayak gitu ya udah gue cuekin aja lah. Jadi lo lebih ke bodo amat aja. Iya. Awal-awal pasti gak terima awal-awal. Awal-awal pasti nyampe ke hati lah ya. Iya nyampe ke hati ya. Apalagi pride lo diserang ya kan. Iya. Lo pasti ngerasa kayak anjir nih orang gitu kan. Tapi sekarang gue bodo amat. Sekarang bodo amat ya.
Dan udah umur segini, mungkin faktor umur juga kali ya. Dulu masih darah muda kali, jadi gampang panas gak sih? Mungkin. Jadi sekarang udah lebih bodo amat ya. Tapi lu berapa jam sih sehari kalau di Facebook nih sekarang? Lu dia kan kita punya patokan sendiri, cuman kalau dari lu nya sendiri deh. Live ya? Iya, live-nya sehari deh. Misalnya lu bangun terus wah hari ini gua harus live berapa jam gitu. Ada gak sih kayak gitu? Kalau lagi rajin biasa 3 jam di siang, 3 jam malam. Oh gitu, 6 jam gitu kan. Oke. Biasanya. I see. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi kecapean ya 3-4 jam sehari. Sehari. Tapi sehari tuh. Ya tapi cukup. Nah sisanya lu ngapain? Iya, sisanya lu ngapain? Gue 12 jam cuy di kantor. Oh sama ini di sama depan bensi gitu kan. Lagi ada nekurin ini bisnis telur. Wah apa tuh? Coba sharing dong. Kayak bisnis telur gimana tuh? Masukin telur gitu loh. Oh ini supplier. Jadi agent. Di Jakarta. Enggak ini sih cuma kayak ke beberapa restoran. Oh I see. Oke. Lu supplier ke restorannya ya. Oke. Itu berarti side project lu sekarang. Iya bareng adek gue ya. Oh oke. Ya bagus lah. Karena emang buat ngisi juga lah. Nah kalau tadi e-sport kan lu bilang ada umurnya kan. Pasti kalah sama 17. Nah kalau streaming gimana menurut lu? Sama gak? Ada streaming pattern sih gak gitu? ada sih. Gak ada umurnya? Kenapa bedanya apa? Kenapa lu pede sama streaming? Streaming siapa aja bisa sih. Oke. Jadi gak kepatok. Kakek juga sekalian kalau emang tuh kakek. Menarik ya? Iya menarik. Iya. Semua nonton juga kali. Karena gak ada patokan umur sih. Gak ada patokan umur kalau menurut gua. Iya. Benar. Makanya lu pede sama streaming ini ya? Dibanding pro player? Kalau sekarang iya. Dengan di streaming lah. Oke. Kalau gue masih 17 tahun sih gue pasti masih ke pro. Masih pro. Karena masih mati-matian coba lagi gue. Karena ada gengsinya juga gak sih? Ketika lo jago lo diakuin sama banyak orang itu lo ada gengsinya juga kan ya? Iya benar. Paling enak tuh yang kayak gitu dari prestasi. Nah ke streaming tuh udah paling enak. Karena lo udah punya masa. Iya. Ya gak sih? Lu mau kayak gimana pun lu gak bakal salah dah pokoknya ntar live dah. Iya. Berarti gitu kalau ada prestasi ya. Iya. Oke. Iya berarti jalur lu bener dong berarti dong. Dari pro player lu pindah ke live streaming jalur lu berarti bener dong. Kayak prestasi gue di pro player gak ada deh. Ya tapi kan gitu aja paling. Tapi maksud gue kan lu udah pernah masuk ke kancah pro player, harusnya ketika lu pindah ya berarti bener dong jalurnya. Dibanding misalkan ya gue sama banget nih. Tahu-tahu gue live streaming kan kita bukan siapa-siapa. Ada 2 yang nonton. Tapi sekarang malah banyak banget sekarang kreator gak harus dari bukan pro gitu. Siapa. Banyak banget. Oke jadi menurut lo buat penonton ya, misalkan yang dia pengen ngelihat lu seneng, dia pengen nyoba live streaming, menurut lu mereka punya chance gak sih sebenarnya? Semua orang punya lah. Semua orang punya. Lu punya tips gak kira-kira? Gimana cara mereka mulai? Tips sederhana aja, iya. Gimana cara mereka mulai? Kadang kan orang bingung kan, ada yang kikuk di depan kamera lah, atau nggak tahu mau ngomong apa. Tips paling ampuh cuma satu, pansos sudah. Kalau lu kan ganteng, ya kan? Kalau lu kan ganteng, gampang gitu. Karena kalau misalkan yang biasa aja kan, mungkin mereka jadi minder di depan kamera atau segala macam. Nah pansosnya itu gimana caranya? Nah itu pintar-pintaran orang dah tuh. Kalau gitu gue gak bisa ajarin soalnya. Itu gak bisa. Mungkin harus punya circle yang ada. Harus punya circle juga. Jadi ini juga ya. Kayak pertemanan juga lu harus nyari. Wah ini yang terkenal. Lu bisa nih buat gue jadiin potensi gitu ya. Potensial gitu lah ya. Tapi ya balik lagi dirinya juga harus ada ininya kali. Diri sendiri harus ada persona passion juga persona. Ya. Persona. Oke. Benar sih. Karena banyak kreator kita juga yang biasanya cuma karena personanya kental. Jadi audiensnya pun juga seneng sih. Ada gak sih Lex lu dari kan lu di Facebooknya lu udah lumayan ya, udah setahun lebih ya harusnya ya. Lebih. Kan kreator kita banyak banget nih, ada 300 lebih ya harusnya. Ada gak sih yang minta collab terus yang atau lu nya sendiri gue kayak collab sama dia asik nih gitu, atau lu di circle lu aja nih kayak misalkan sama kemarin gue lihat lu sama Apang paling kan yang masih kenal aja sama Yus gitu kan. Pernah gak sih kalau yang lain yang bukan dari prosin deh? Pasti dong. Ada gak yang ke lu spesifik gitu pengen minta atau dari lu nya gitu? Kayak kalau gue minta collab paling ke Pascol lu pernah? Oh Pascol pernah. Pascol. Ya tapi emang ini sih. Emang ini mah itu mah jatuhnya lu mau pansos. Iya itu gue mau pansos emang. Nggak cuman pada masa itu dia emang lagi ganti-ganti kan sama streamer yang beda. Benar. Sama sempat sama Biken juga dia kan. Terus gue diajak sama si Kelin. Kelin. Fit mau nggak nih main sama Pascol? Ya udah ayo gas. Sempat berarti kejadian tuh. Oh mantap. Lo pernah ada yang deketin gak sih tapi kalau dari streamer dari sesama streamer ada yang pernah deketin lo nggak? Bukan deketin sih, lebih ke modus lah atau make a move lah kalau cewek-cewek streamer ada nggak? Nggak ada. Cewek? Iya dong, masa cowok? Apa cowok juga ada? Enggak kan? Cewek.
Enggak ada. Ada sih. Ada. Kalau lama juga ada. Gue juga ragu kalau enggak ada. Enggak mungkin cuma ada tapi ya. Ada ya. Sosok ngajak collab gitu ya. Padahal ada. Terus lo tanggepin enggak tapi? Kagak. Benar. Kagak bener. Ini karena cewek lo nonton aja kan mungkin kan. Jadi lo jawab enggak. Oh enggak. Ini bisa diedit. Gue orang setia sekarang. Oh oke. Enggak bad boy lagi ya? Enggak. Tapi namanya aja bad boy. Namanya doang. Tapi berarti persona itu akan tetap nempel sama lo walaupun lo udah nikah. Tetap bad boy. Iya. Apa lo akan berusaha berubah jadi kayak husband boy? Enggak kan? Husband boy. Atau apapun itu. Yang lebih ke bapak-bapak enggak dong? Kayak enggak deh. Enggak, tetap bad boy. Enggak masalah ya. Tapi kan yang penting gak pakai narkoba ya. Oke. Lex, gue pengen nanya dong. Lo pernah alay gak dulu? Alay? Maksud gue gini. Lo kan sekarang terkenal di Facebook. Lo streamer, lo ganteng. Oke lah. Tapi lo dulu pernah alay gak sih? Pernah sih kayaknya alay ya. Alay lo sealay apa dulu? Kalau contoh kayak gue misalkan gue tulisnya tulis singkat, terus gede kecil, terus rambut poni, ya kayak gitu lah. Lo pernah salah itu nggak dulu? Pernah. Jambang ini kayak apa? Sampai belakang. Sepanjang ini kayak film FC tau gak sih? Tom Hanks. Oke. Terus gue masih alay lagi. Rambut warna-warni. Enggak lah, kalau itu kan lebih ke style, bukan alay. Lu selain alay itu apa lagi? Lu pernah apa? Lu nongkrong sebenarnya di pinggir? Dulu cat rambut juga pernah. Warnain rambut. Gue ini tuh nggak, kulit kepala gue tuh kalau kena cat rambut bener-bener bisa bengkak. Bengkaknya sampai bengkak banget, sampai kayak alien gitu. Makanya lo nggak lanjut cat rambut. Oh, oke. Tapi dari lo alay dulu, kita nggak nemu sih kemarin. Gue tuh dari kemarin sama tim nyari foto lo alay. Gue pengen show di sini, cuman gue nggak nemu. Bisa ini. Either lo nggak pernah ngepost atau lo pintar nutupinnya. Nah, berarti lo nggak pernah ngepost. Karena kita nggak nemu foto lo. Soalnya gue orangnya gimana ya, jarang. Dulu sih narsis ya dulu zaman SMA gitu. Ya, wajar. Makin kesini kayak males gue, kayak update itu males. Iya, karena mungkin lo juga udah gak butuh attentionnya itu gak sih? Iya. Iya, lo udah kebanyakan attention yang ke lo gak sih? Ya, even lo tanpa sosmed, maksud gue tanpa sosmed. Lo jalan pun orang akan notice lo, ya gak sih? Mungkin. Ya itu juga menarik tuh, ada gak sih? Kayak misalnya nih lo di Gancit, di mall. Ini kan Gancit harusnya bukan daerah tempat main dulu lah ya. Selatan ini kan, mall-mall gini. Ada gak sih yang pernah lo ke daerah yang nggak biasa lu tempat main terus ada yang notice gitu kan, atau minta foto atau apa segitunya? Pernah. Ada lah pasti. Tukang Indomaret dekat rumah gue noh. Kenapa emang dia nonton Facebook lu? Mas, bad boy ya? Iya. Benar sekali tuh. Sampai hari ini gue kalau ketemu dia gue agak malu tuh mau beli rokok. Sampai hari ini gue malu tuh. Cowok apa cewek itu? Cowok. Oke. Netflix ya mas. Ternyata dia penonton setia. Oh iya. Tapi waktu dari dulu lo alay sampai sekarang, lo ada spesifik rutin gak? Atau ada, intinya gue pengen nanya berapa banyak yang lo habisin untuk lo berubah dari Felix yang alay sampai Felix yang sekarang? Banyak gak? Atau lu tipikal cowok yang gak ribet? Kayak misalkan udah lo gak pakai produk apapun, lo gak pakai krim apapun? Gak pernah pakai ini gue. Kayak skincare maksudnya? Iya apapun lah, perawatan intinya buat lo jadi kayak gini. Gak pakai, paling nge-gym sih. Nge-gym paling ngaruh ya, nge-gym. Doang. Lu gak pakai hair product atau pakai skincare atau apa? Enggak. Nge-gym doang paling kalau di endorse sih kan kalau di. Oh iya enggak, maksud gue daily rutin ya enggak sama sekali. Gokil juga. Keren loh. Kalau pakai, gue malah nggak bisa pakai skincare soalnya dulu pernah kan. Merah semua mukanya. Berarti emang lu beneran nggak cocok ya pakai apapun ya. Lu cat rambut nggak cocok. Iya cat rambut gak cocok. Alergi parah itu. Parah. Berarti nomor 1. Berarti emang lu bawaan orok lu nggak cocok alay bre. Lu emang udah bawaannya gini aja udah cukup. Tapi dulu alay, dulu sempet alay. Sempet. Iya. Walaupun bengkak lu tetep warnain tuh ya. Gede-gede tuh pala tuh. Pertama gue bleaching malah sampai jadi putih. Terus? Ya udah nggak cocok, bengkak buset. Tapi bleaching tuh pakai cat nggak sih bang sebenarnya? Nah, lebih keras kan dia. Keras banget. Dia pakai kimia. Iya, dia pakai kimia. Jadi dia ngerusakin. Ini pakai rambut soal di kantor. Panas banget. Ngerusakin warna asli rambut lo. Jadi putih dirusak. Gitu. Makanya dia jadi kasar kan. Dan itu lo gak cocok juga? Gak cocok. Kalau cocok gue putih terus rambutnya. Emang ada gak? Lo ada fotonya gak putih? Kagak ada fotonya. Gue lupa waktu itu kayaknya. Gue gak simpen. Asli kita nyari kemana-mana gak pernah nemu loh. Gue cari di Google, di Facebook, segala macam, di Instagram lo gak ada. Kita cuma nemu foto lo sama Mercy. Udah itu doang. Kita jadi bingung. Anjir ini mana nih orang foto alay kok gak ada. Karena kan kalau kita lihat artis Korea gitu misalkan ya. Yang sekarang gitu. Kan kita bisa lihat di Google tuh. Dulunya dia sebelum oplas kayak gimana. Waktu dia kecil gimana. Nah gue cari lu tuh gak nemu sama sekali. Tapi lu dari dulu emang udah kayak gini kali. Cuman lebih nah kecil iya. Gak pernah. Jarang foto sih gue.
Mungkin foto tapi gue gak simpen ya. Oh iya. Tapi lo berarti sehari-hari berarti lo rutin nge-gym aja, lo gak pakai skincare aneh-aneh segala macam, full nge-gym. Yeah. Pola makan berarti lo atur juga berarti ya? Enggak. Kan dari kurus. Kalau dari kurus gak perlu jaga pola makan. Oh dulu lo kurus. Berarti dari kurus habis itu lo gedein bentuk. Iya. Gak perlu jaga pola makan kalau kurus. Gak perlu. Gue yang gak perlu. Gue dari lahir udah begini. Dulu gue sekurus lo, terus gue olahraga, terus gue gak jaga pola makan, bengkak juga gue. Jadi 100. Tapi sambil gym? Enggak. Salahnya harus itu ya, masalahnya itu ya. Bodohnya di ini makan pizza aja pakai nasi, Lix. Enggak, lu bayangin gimana bisa itu makan pizza pakai nasi. Waktu kuliah, Bre. Namanya orang seret ya kan, dapat pizza dikirimin orang, biar enggak mubazir gue tambahin nasi. Kenyangnya sampai sore. Kalau nggak gitu kenyangnya cepet. Itu sih bukan ala, itu mah emang kepepet aja. Oke, lo berarti udah di dalam dunia gaming udah berapa tahun? Udah berapa? 3 kayaknya. 3 tahun ya. Dari 2018 ya? 18 ya. 2018 akhir. Iya. Oke, berarti udah 3 tahun. Jalan 3 tahun. Bareng Facebook Gaming juga 2018 akhir tuh. Iya, berarti dari awal. Di XCN apa di Lovre itu? Facebook Gaming 2019 kayaknya Bang Erus. Iya, masuknya kan. Iya. Tapi kita kita startnya itu 2018 Oktober. Facebook Gaming kan. Facebook Gamingnya gitu. Tapi lo berarti lo udah hampir 3 tahun lah, 3 tahun jalan lah ya. 3 tahun jalan. So what's next buat Felix? Apakah lo akan terus menjalani sini? Apa lo akan mungkin pindah ke bisnis? Apa? What's next? Kalau buat kerjaan gue dari jadi streamer nih sekarang nih, karena pertama gue seneng. Oke. Ini seneng karena seneng kan. Oke. Jadi kalau buat kedepannya ya sambilan aja kayak bisnis gue sama streaming gue. Jadi streaming lo akan tetap lanjut. Jadi fans lo ini nggak perlu takut kehilangan lo ya. Maksudnya kan kadang orang ada yang setelah menikah dia mungkin karena sama istrinya atau pasangannya kurang cocok untuk streaming apa segala macam, oke berhenti pindah ke bisnis lain. Berarti lo enggak ya, lo akan tetap stay di streaming ya. Oke. Terus selain itu apa lagi? Ada nggak kayak mungkin lo pengen nyoba lanjut lagi ke dunia musik atau segala macam? Enggak sih kalau dunia musik. Enggak, berarti itu udah that's it. Gue kira lu masih ngulik gitu kan. Enggak. Jadi itu hanya sebagai kenangan tato mic di tangan lo udah terakhir itu. Kenangan aja lah. Kenangan aja. Tapi lo punya dong pasti di rumah, ada gak sih lo studio? Kagak ada studio buat nyanyi. Kagak ada. Nggak ada. Berarti lo itu misalkan ada fans lo yang pengen lihat lo nyanyi-nyanyi gitu, lihatnya di mana? Gue lihat di Facebook lo kayak nggak ada deh. Nyanyi. Yang lama-lama ada cuy. Ada sih video. Gitar, paling di Instagram kan? Di Instagram. Paling Instagram ada lah. Lo cover lagu. Berapa? Gue penasaran deh sebenarnya. Lo berapa? Lo berarti udah 3 tahun jadi streamer di Facebook lah ya. Lo punya tips nggak nih buat anak-anak muda atau nggak buat semua orang lah? Gimana sih cara ngatur duit? Gue lihat di Instagram lo kan lo kayak Moge punya lo kan? Moge punya lo kan? Nah, gimana caranya lo bisa beli? Karena gue lihat streamer lain juga nggak cuma streamer sih sebenarnya. Ya people in general lah, banyak yang ya masih banyak kredit gini-gini karena nggak pinter ngatur uang aja, bukan karena nggak punya uang. Nah tapi gue lihat lo kok oke banget nih orang nih, style lo oke, lifestyle lo juga mantep. Nah itu gimana sih lo ada tips nggak untuk, atau lo mungkin punya strategi tersendiri untuk lo ngatur duit? Karena kan umur kalau gue pengen bilang sebanget tapi enggak selalu segue itu kan lagi masa-masanya rentan kan soal keuangan. Udah mau masuk kepala 3 lah ya. Iya, OTW kepala 3 itu kan rentan karena kita harus nyiapin buat apa segala macam. Lalu punya tips tersendiri nggak sih buat kita atau buat teman-teman yang lagi nonton di sini? Ya pinter-pinter simpen duit sih sebenarnya kalau dapet. Oke, berarti nabung berarti ya. Harus nabung. Di lo nabung. Kalau ada orang yang oke lo dapet duit segini pindahin ke investasi, puterin ke sini gitu-gitu. Kalau lo berarti nggak kayak gitu? Ya sebenarnya nggak apa-apa, asalkan ya ibaratnya pelornya banyak gitu, nggak apa-apa kalau kayak gitu juga. Dan lo kayaknya lo juga bukan orang yang stay sama satu source of income lah ya. Kayak lo ada banyak beberapa source of income. Lo main model juga, lo main foto shoot juga, lo bisnis juga yang tadi lo mention, lo streaming juga. Berarti kan income lo lumayan oke kan. Nah itu gimana cara nge-maintainnya? Maksudnya kayak contoh ambil simpelnya gue aja, gue kantoran itu udah pusing pak. Nah lu gimana cara lu bisa maintain your sanity, lo nggak gila dengan multiple job itu gimana? Karena gak ribet. Yang job gue kan gak ribet, kalau streaming kan gak ribet sebenarnya. Tapi bukannya capek ya lo live streaming kayak lo kan harus. Seneng. Iya sih lo seneng sih, itu kuncinya berarti ya. Seneng, lo harus seneng. happy harus sih. Happy. Berarti kerja cari passion. Jangan cari gaji lo. Tanggal 25 jangan lo ngeliat rekening lo. Ya gak gitu juga, itu kan bareng juga kan. Tapi intinya harus happy sih. Harus happy sebenarnya. Jadi gak bakal ngerasa capek. Ya gak banyak gaya sih gue orangnya. Oke, itu poin penting. Itu poin penting. Itu
poin penting. Kalau nggak banyak gaya aja begini, gimana lu bergaya anjir. Gak, maksudnya kayak misalnya mau beli apa ya, gak usah beli terlalu mahal lah. Iya. Secukupnya aja yang kita butuh gitu. Jamnya nggak perlu Rolex gitu. Iya, gak usah lah kayak gitu. Iya. Superficial. Tapi iya sih benar. Tapi mungkin kalau gue ngelihatnya ya gue melihat dari gaya lu kayaknya nggak kaget punya duit aja sih. Gak kaget punya duit. Iya. Ketika lo jadi streamer dan segala macam, lo income lo gede, lo nggak kaget punya duit aja dibanding kayak orang-orang tadi lo mention banget. Ya mungkin. Iya nggak sih? Nah itu makanya mungkin itu Lex yang ngebedain kan tadi lu sempet bilang kan kalau misalkan sekarang tuh banyak teman-teman content creator yang memang bukan dari pro scene, bukan dari sebelumnya. Karena kan kalau di pro scene juga pro player kan ada gaji juga kan dari tim kan. Ada gaji dari tim, ada bonus mungkin kalau menang turnamen dan lain-lain dan lu udah terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi ketika masuk ke live streaming mungkin untuk maintain itu jadi ini sama aja dulu juga gua juga begini gitu kan. Tapi kan ada teman-teman mungkin ya ini mungkin saran gitu kan buat mereka yang mungkin sebelumnya emang ya nobody gitu pekerja kan. biasa lah. Mungkin bukan pekerja, atau mungkin bahkan pelajar biasa gitu pelajar kan. biasa. Iya kan, pelajar biasa tiba-tiba live streaming terus gede karena punya persona. Nah nggak bisa maintain uang, biasanya begitu. Makanya mungkin saran pertamanya adalah nabung gitu kan. Nabung dan aja. Jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya, benar. Kan jangan orang punya apa lu pengen punya apa, jangan. Karena emang itu manusiaui banget sih. Itu latah banget manusiawi. Nggak, makanya lu kayaknya harus Lex yang bilang lu udah jelek banyak gaya. Karena kalau lo yang ngomong valid Pak. Kalau gue yang ngomong jelek banyak gaya. Kalau kita yang ngomong kan lu juga. Lu si ganteng. Kalau Felix kan valid ya ngomong. Nah, Lex tadi kan semua udah kita bahas soal yang gimana sih kehidupan lu, gimana waktu ngejalanin hari-hari lu waktu di gaming house sebagai pro player gitu kan. Terus sekarang sebagai streamer itu kan hal-hal baik semua pas lu juga sempet mau dikontrak sama Sony Music gitu kan. Sekarang mungkin kebalikannya dari itu semua. Ada hal konyol apa sih dalam hidup lu? Yang orang nggak tahu. Yang orang nggak tahu. Kayak misalkan lu ternyata kalau ngupil sambil kayang apa segala macam apalah. Yang kita nggak tahu. Ini kayak ibaratnya buka aib sendiri gitu ya. Iya, tapi ya apapun yang harus aib sih, nggak harus aib. Nggak harus aib. Bisa aja kayak hal konyol kayak misalkan lu sempet waktu itu lagi kebelet banget masuk toilet cewek misalkan itu hal konyol gitu kan. Yang kayak apa yang lu pengen share? Pokoknya yang kita nggak tahu. Yang baik-baik kan tahu semua nih udah kita bahas nih. Hal konyol yang gue lakuin kayak dulu waktu gue main MPL sekali ada deh. Oke. Ngapain lu? MPL. Oh itu lagi turnamen tuh ya. Lagi turnamen. Gue lagi main pakai Bruno. Pakai Bruno. Nah habis itu gue kepencet flicker ke depan. Lagi turnamen tuh. Yang nonton rame banget tuh. Kepencet flicker. Tuh penontonnya rame dong. Rame langsung kayak gue. Bang, tutor Bruno. Itu tuh paling rame tuh. Berarti game kalah. Game kalah. Tapi bukan gara-gara lu kan? Bukan lah. Oh bukan. Apa seperti gara-gara semuanya. Lu nge-flicker ke depan ada musuh di depan. Mati. Mati. Gak jadi mati musuhnya itu yang lebih parah lagi. Oke. Nah itu tuh. Itu konyol. Hal konyol dalam hidup gue sih paling. Itu doang yang paling konyol. Mungkin banyak ya, cuman gue gak nyangka keren itu anjir. Gak ada hal konyol. Konyolnya aja masih oke anjir. Apa ya? Nggak ada, lo kayak jalan mundur. Gak ada sih. Enggak ya. Iya itu doang paling. Yang gue inget ya, mungkin yang gue inget banyak sih. Gak tau kalau di mall suka moonwalk gitu. Enggak sih. Itu gila kayaknya. Berarti kita emang harus berdamai dengan fakta bahwa emang Felix Davide emang cukup keren aja orangnya. Gak ada konyol-konyolan lo cari jeleknya gak ada. Gue cari foto alay aja gak ada. Google serba ada, ini gak ada. Emang kita harus berdamai. Tapi lu pernah Google yourself gak sih? Kayak kan ada dulu kan sempet rame tuh. Google nama lo sendiri? Iya, Google Felix Bad Boy. Gak pernah gitu. sih. Lu gak pernah ya? Gak pernah. Emang dia gak ini bang? Iya. Gue aja pernah. Ini tapi ada bener ini bukan? Gak pernah gue Google nama gue sendiri. Ini prime example of human bang. Extraordinary human tuh gini. Gak kepedean, gak nyari attention. Gak biasa kan orang pengen tahu kan seterkenal apa sih gue gitu kan. Kita coba aja Felix Bad Boy misalkan sekarang. Udah gue coba sebelum. Ada. Udah gue coba. Ada muka dimunculkan. Muncul. Bukan Felix Horusman gitu. Bukan. Ya udah. Berarti emang udah dapat attention juga dari Google dan lain-lain. Benar. Jadi emang Felix nih ganteng, jelas, keren, streamer, multiple source of income, tidak suka nggak seeking attention, sudah berjodoh, sebentar lagi menikah. udah cocok banget nih, udah keren banget emang, udah whole package tau gak lu? Okay. Udah keren emang, jadi ya
Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah, jangan undang yang kayak gini lagi lah. Terlalu bagus. Gak bisa dikulik kan lo. Gue pengen diundang tuh filmnya tuh yang bisa gue cengin gitu loh. Ya apa? Ini malah kita ngecengin orang lain bareng, Bang. Ngecengin orang lain alay bareng. Oke, lo mau ada pesan terakhir nggak untuk viewers lo atau buat fans lo atau buat teman-teman? Ya, inilah apa? In general lebih kayak promoin page lo lah. Iya. Apa? Ngomong apa? Promoin page lo. Lo mau promoin page lo atau lo pengen ngomong apapun bebas. Ya, buat langsung ke kamera boleh. Mungkin siapa tahu lo pengen promosin nyanyi lo. Kalau lo jadiin hanging out nyanyi. Siapa tahu. Gue menunggu di page lo deh. Halo guys, jangan lupa follow fanpage Facebook gua di Felix Bad Boy Davide. Widih. Gitu gue yakin banyak tuh followers itu. Gitu aja juga udah yang. Oh iya, jadwal live lo? Jam 11 malam. Emang 11 malam doang? Sekarang iya. Setiap hari? Iya. Oh, sampai jam? Jam 3 kali, jam 3 pagi. Jam 3 jam 2 lah. Viewernya ada tuh yang nonton ada aja. Ada aja. Berarti emang yang dewasa-dewasa Bang. Biasanya channel-channel TV kalau udah malam tuh yang dewasa Bang. Lo gak tahu-tahu? Enggak kan? Enggak lah. Live pakai sarung. Mungkin gitu. Itu tujuan yang nge-gym, who knows. Ternyata enggak ya. Oke, ya udah thank you banget buat Felix Bad Boy Davide udah mau datang ke kantor kita. Sama-sama. Udah ke kantor Felix. Ya. HQ Open BO udah mau mampir ngobrol-ngobrol sama kita. Sejam nih kita ngobrol. Yoi. Kurang sih, ntar kita abis ini ngobrol lagi. Iya benar. Kalau kita nggak dipanggil meeting. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Open BO. Thank you. Obrolan penting. Apa? Bukan opini. Bertukar opini. Bertukar opini. Oke, mantap.